Kenapa tadi remove ya? Kalau di remove ini, siapa Siti? Oke, Naso. Siti mana tadi? Kenapa remove? Dia memang macam tu tu. Untuk dia record. Kadang-kadang ada seseorang, beberapa orang tu dia remove dengan sendiri, auto. Oh, auto. Ya. Oke. Oke, Naso macam ini. Lo tadi ada. The main, kita akan mau dapatkan kebenaran ya. Sebab gini, if we discuss about the law, kita memutuskan benar salah. Ya. Dan selalunya kita mau mencari keadilan. Ya, cari keadilan. Nah, itulah sebab ada law. Nah, sebab nanti sampai ada code mahkamah. Nah, ini kan mahkamah ini kan banyak level tadi. Kemudian tadi case-nya case apa gitu. Ya, kalau case yang hanya case apa nama? Tadi Azhar tadi siapa tadi? Imran yang di Kedah mana tadi. Kemudian ada ya berselisih paham dengan jiran. Nama berselisih paham dengan jiran, ya something apa. Kan kita tak perlu sampai ke code yang tadi federal code kan macam itu. Kan ada kita cukup sampai ke kalau kita mau pergilah kalau satu mukim kan ada penghulu. Itulah yang kita panggil penghulu code. Ya penghulu nanti kan hanya memberikan perdamaian kan macam itu ya. Oke, bincang-bincang ini saling memaafkan, oke sudah. Dan kalau ikutkan aturan kan kalaupun dihukum itu not more 50 ringgit. Nah itulah itu. Nah itu kita tengok case by case. Jadi we want to obtain the justice. Ya inilah kenapa harus ada law dan harus ada code tadi. Ya itu ya. Okay, and then we can see here. However, its application to a particular set of circumstance, a law may not always appear to be just. Maknanya, ya terkadang kita memang mau apapun kita mau mencari keadilan, we want to obtain the justice. Ya, walaupun ya sometimes it is difficult. Tapi dengan adanya code, dengan adanya law, itulah kita boleh dapatkan the right justice. But in circumstance, ya pada satu keadaan tertentu, kita juga is difficult to decide which one is just or not. Ya, nah inilah dia yang kita terkadang kita muncul satu perkara yang sedikit bingung. Ya pasal kok tadilah hal-hal perkara-perkara apalagi kita bukan seorang judge. Ya, bukan seorang judge. Itu we want to decide. Okay, ya, apalagi kalau kita this one we are is as engineering, ya engineer. We want to decide is it justice or not? Ya, unjust, just, right or not right. Itu ya is difficult. Ya, in one circumstance. Ya, pada keadaan-keadaan tertentu. Oke, ini kita tengoklah example. Example 1, state a condition where the law is unjust in punishing the thieves for his hair crime. Soalnya, ya mananya coba nyatakan keadaan di mana ya undang-undang ya mungkin boleh bukan merupakan satu bentuk keadilan dalam mempanislah ya pencurian. Nah, dekat sini mananya pencurian yang macam mana ini? Dan ya for his crime. Nah ini untuk jenayahnya. Tapi kita tengok juga ya the definition of the theft itu mana dia. Nah, kita tengok dia. It is a rule of law that the theft is a crime under section 378 of Penal Code of Malaysia. Yeah, theft is defined as moving properties out of the possession of another person without their consent
and with intent to take dishonestly, and is punishable by imprisonment or a fine, a penalty that requires the convicted person to pay to public treasurer a sum of money fixed by law after or offense has been committed or both. Ya, ini saya baca dulu ya. This rule of the law appear to many people. Thieves should be punished, however, where destitute men steal food to give his starving children. There's some people who think that the law is just when it says that stealing is crime, may say that the law is unjust in punishing him for his crime. Ya, jadi mana saya macam ini. Kalau kita ikutkan the definition of the thief, pencurian, kita tahu pencurian, what is definition of the pencurian? Pencurian ya simpelnya memindahkan satu benda. Ya, benda ini pasti benda berharga lah. Ya, dari satu pemilik ke lain tanpa kebenaran. Itu sajalah saya cakap. Ya, mananya kalau kita ambil benda yang tanpa kebenaran yang punya, itulah satu pencurian. Dan itu kalau pencurian kan dia masuk satu jenayah. Itu mana saya? Mana yang tadi? Example tadi. Ya, nah so, tetapi kalau ada, kita harus in here we have to ya bijaklah. Yang mana yang mananya yang masuk yang betul-betul ini. Ya, for example like this one. Ya, sebelum masuk yang case ini. In our family. Ya, in our family. Contoh, Asyirab. Ada Asyirab ini. Asyirab. Amirul Asyirab. Mana Amirul Asyirab? Ya, saya betul. Ya, Asyirab ada berapa adik-beradik? Saya 3 beradik. Ada 3 beradik. Asyirab ada nomor berapa? Saya sulung. Sulung besar ya? Ya. Nah, itulah contoh for example lah Asyirab. Asyirab tengah makan sama ini. Bagi-bagi ibu bapak apa something lah benda. Lalu yang namanya adik paling kecil ini, sulung besar. Kecil apa panggil? Bungsu. Yang bungsu tengok abang dia lagi besar, mungkin kan diambilnya kan gitu ya. Ya, Asyirab ya? Ya tu. Lalu Asyirab marahlah dekat adik tadi yang bungsu. Mungkin sampai bergaduh pasal itu. Lalu siapa yang bagi pendamaian tadi? Ya mungkin ibu bapak kan? Mungkin ibu bapak juga kalau kita katakan tadi what is the definition of the thief? Pencurian, mengambil benda dari orang lain tanpa persetujuan. Kan tadi kan Asyirab kan tanpa persetujuan, adik Asyirab kan ambil tanpa persetujuan. Marahlah Asyirab tadi. Nah, kemudian kan karena based on our family, ya. Nah, so ibu bapak kita sudahlah selalu kan cakap yang besar mengalah. Tapi itu Asyirab. Ya, Asyirab. Ada pernah Asyirab macam itu? Pernah tu. Itulah tadi ya walaupun dalam hati Asyirab tak adil macam itu terkadang kan gitu juga. Itu kan benda itu tapi tadilah circumstance ya tengok keadaan dia. Sama in this case sometime nanti saya cerita juga ada something dekat kan juga. Seseorang ini mengambil benda. Lalu ya makanan lah macam itu, ambil dia punya makanan orang lain. Tapi dia mengambil itu sebab mau menyelamatkan ada anak dia yang kelaparan, tadi ceritakan macam itu. Ya, mengambil kelaparan sebab anak dia kelaparan. Sebab kelaparan sampai dia mencuri. Nah, keadaan seperti itu ya terkadang kan kalau ya following the definition of the thief itu kan ada satu perbuatan kriminal yang salah kan gitu. Nah, tapi kan terkadang yang tadi sebab makanan tadi kalau tahu memberikan anaknya yang kelaparan, maknanya tadi yang example tadi. Yang example tadi sebab anaknya dia kelaparan,
orang yang makanan tadi diambil, ya mungkin hati dia kan akan luluh. Nah, seperti itulah. Kalau saya akan reportkan ke polis, ke penguasa tadi, kasihan saya tengoknya kan gitu. Sebab ambil benda saya deh karena anaknya kelaparan. Ya bahkan ada case juga yang kejadian dekat luar itu, lalu government tahu, ya malah dikasih bantuan dia gitu. Nah, itulah yang sometimes tengok dia tadi makna ini tadi ya. Yang mana ini tadi? Circumstance. Ya? Ya, sirap tadi ya, mana ini ya? Ya, tu. Sirap. Itulah mananya. Nah, itu oke ya? Oke. Oke, ada apa-apa soalan? Any question over this one? Yeah, before we continue about the classification of law. Doktor, saja saya nak confirm betul. Maksudnya yang dekat kita punya undang-undang tadi tu, dia ada lagi bahagian yang kita panggil macam kan doktor kata tadi kita bertengok kes juga, takkan nak terus hukum seseorang tu kan. Maksudnya dia ada bahagian kata apa macam budi bicara kan. Betul Azhar. Okay. Ya, makanya itulah kan selalu kan case ya civil ke or criminal matter tadi ini kan tengok per case. Dan mana saya tengok per case ini kan tengok kalaupun sampai dia pergi ke court yang mana satu. Kalau court mahkamah yang paling rendah kan kalau kita Semenanjung ini kan penghulu court, mahkamah penghulu. Ya, mahkamah penghulu. Walaupun saya dekat sini pun dekat mana itu mahkamah penghulu wujud. Tapi yang saya pahamkan ya mukim itu ya udah siapa penghulu, kemudiannya dipanggil nanti ini ajaklah bermusyawarah saja. Kalau itu yang tadi contoh case ya case kecil dalam jiran tetangga lah macam itu ya. Nah, tengok case tadi kemudian ya kan dari paling bawah itu penghulu court, lalu pergi ke atas magistrate, pergi ke atas section court, pergi ke atas lagi baru high court, baru di between the high and federal court kita punya ada court of appeal, mahkamah rayuan. Itulah tadi tengok tadi ya Azhar ya. Oh, okey dah. Ya kalau ada budi bicara tadi ya makanya kan prinsip kita sini pun ya sekarang pun kan apa keluarga Malaysia kan itu ya. Ya betul. Betul dah. Betul ya Azhar ya. Oke. Kemudian ada apa lagi? Tak ada doktor. Profesor. Yes, Muhammad. Muhammad Fizuddin. Muhammad Fizuddin ya. Berkenaan saya cuma nak confirm dengan Profesor berkenaan pernyataan tadi, adakah ia sama dengan istilah when the justice comes first then mercy comes later? When apa dia tu? Apa dah Muhammad Adin? Sorry Muhammad Adin. Oh Muhammad Adin. When the justice comes first then mercy comes later. Mercy ni apa ni? Mercy maksudnya macam dengan budi bicara, dia datang kemudian. Kalau boleh itulah tadi Adin, tengok pekes dia Adin. Tengok pekes, budi bicara itu tengok pekes. Tak boleh kalau dia udah dia jenayah bunuh orang. Apa kita kena budi bicara juga? Kan tak? Ya mananya penguasa datang. Prof. Maksud saya justice, keadilan tu dia datang datang dahulu, kemudiannya baru mercy tu datang kemudian. Kalaupun yang macam ini ya gimana kok saya katakan ya. Kita kan tadi kan udah lepas disabitkan kesalahan kita akan lalui mahkamah rayuan. Itulah tengok pekes mahkamah rayuan ini saja pun ya kita boleh. Kalaupun paling tinggi kan ada mahkamah rayuan paling tinggi. Tapi kan kalau kita mau tengok juga tadi definition of the law, terkadang kita justice saja pun mau decidekan right or not kan susah juga gitu. Kalau tingkat kita gitu. Ya, jadi mana saya
Kalau masih tadilah masih budi bicara tadi ini masih case-case yang kejiranan lah gitu. Sepatutnya ya kita pergilah ke budi bicara kan gitu. Yang kecil-kecil, case-case kecil itu mana saya, Adin? Oke, Adin? Jelas, Prof. Tapi Terima kasih. kalau dia udah melibatkan dia case yang besar, kita mau cari justice tadi, ya pergilah ke court juga. Kena. Jangan tidak. Ya, Adin ya? Oke, Jelas, Adin? Prof. Terima kasih. Oke. Tapi kalau budi bicaranya sungguh sangat bahagia lah. Kalau tadi yang case-case jiran tadi. Artinya kita tumbuhkan lah. Yang tadi itu ya. Budi bicara. Oke, ada apa-apa lagi? Oke, kalau tidak, kita tengoknya classification of law. So, the classification of law, itu general ya, general mana-mana negara, mana saya. The classification of the law can be classified by 3 types. The first is public law. The second is international law. The third is private law. The first we can see in here, public law. Public law. It is related to the civil and criminal law. This one. Meaning in here, public law, it is related to the individual and state. This one. And it can be divided by constitutional law, right of individual in the state. Nanti saya bagi penjelasan lainnya. And then criminal law, offense against the state, obligation imposed on the individual. And then this one is international law. Law that prevails between state. Consist of the public international law, private international law. And then the third classification of the law is private law. Nah, ini ada contract, ada tort, and trust. Nanti ini contract, tort ini mau spesifik kita kaji. Trust ini ya semacam kepercayaan yang kita bagi kepada boleh syarikat, boleh individual. Mana tadi kalau Hadin punya banyak modal, punya harta banyak, kemudian dia amanahkan, macam itu, dia amanahkan kepada Azhar. Azhar, Hadin cakap, Azhar, saya punya duit segini banyak. Tolonglah ini buat satu properties. For example. Nah, itulah masuk trust. Relation between trustee and beneficiary. Nah, kalau dia si Azhar tadi boleh dari duit yang bagi dari Hadin kepada Azhar yang boleh memberikan keuntungan beneficial, inilah yang kita masukkan sebagai trust in here. Nah, so we want to discuss part by part in here. The first is public law. Public law. Yang pertama ini, kita tengoknya. Public law. Public law is basically the law which governs the relationship between individual and state. And it is consist of the constitutional law and criminal law. Constitutional law, it lays down the right of individual in the state. Criminal law, it codifies the various offenses committed by individual against the state. Nah, mananya? Ini kita discuss public law dulu. Public law. Public law. Public law. Sebelum ke public law yang government lah, tidak government. Saya balik lagi ke ke satu family. Mana saya mau bagi satu simple saja, example yang simple example. Family, in our family.
Kalau tadi Ashraf, ada adik-beradik 4, ibu bapak ada. Nah itulah dekat sinilah yang kalau kita sebutkan satu family, yang mana dekat satu family ini juga sepatutnya walaupun it is unwritten law. Saya cakap macam itulah. Tak ada undang-undang tertulis dekat satu family kan, tak ada kan. Let's say mana saya, Ashraf, masih umur berapa ya? Masih sekolah rendah lah, let's say sekolah rendah. Kena tidur malam pukul 9 malam, let's say lah. Kan tak ada tu, dia tulis kan? Tak ada. Nah itu. Nah, lalu kalau Ashraf bergaduh dengan adik akan dibagi hukuman bla bla bla. Kan tak ada kan? Tak ada. Mana saya tak ada rule-rule yang macam itu. Ya, tetapi kita hidup dalam family juga ikut aturan. Yang tadi aturan unwritten rule. Ya, unwritten rule. Aturan itu tidak ada tertulis. Ya, nah itu. Nah, jadi mananya kalau dekat family selalu kan siapa dia punya kuasa tertinggi. Ya, kita boleh katakanlah ayah dan ibu macam itu ya. Ya, Ashraf. Ashraf, ini contoh dulu Ashraf. Oh, Ashraf mana? Udah pergi Ashraf? Ya betul. Ya itu. Okey, itu Ashraf ya kalau in our family. And then in here, let's say lah government, ya tadi country kita ibaratkan is one family. Is as our family. Yang kita hidup dekat family juga ada rule. Sama. Ya, in our government. Ya, the law in here we can call is public law. Public law ini membicarakan pasal law untuk civil dan criminal matters. Ya. Yang mana tadi kita bagi dengan constitutional law. Ya, ambil constitutional law. Jadi apa itu constitutional law? Tadi kita sebutkan bahwasanya this one is right of individual in state. Hak individual dalam bernegara. Ya, dalam negeri atau dalam negara. Nah itu. Apa dia? Oke, sorry. Saya mau bincang macam ini. Ashraf. Ya tadi Ashraf lahir. Sorry ya Ashraf ya. Sorry saya ambil example-nya Ashraf. Ya tak apa. Ashraf lahir tahun berapa Ashraf? 95. 1995. Oke, nah Ashraf lahir 1995 dalam family Ashraf lah. Lahir. And then Ashraf tadi ibu bapak pergilah ke Jabatan Pendaftaran Negara, JPN. Yang mananya Ashraf tadi kan mungkin lepas dibagi nama, lalu kena report ke JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Okay, and then after that Ashraf disahkan kewarganegaraannya Malaysia. Kan macam itu ya, Ashraf. Betul Ashraf? Ya betul. Nah itu. So yang tadi mananya constitutional law adalah right of individual in state. Hak-hak. Ya ini hak-hak dulu, saya bincang hak-hak dulu ya. Hak individual dalam negara. Lahir kan tadi Ashraf, pergi ke JPN, tulislah nama ini, kemudian Ashraf is stated as Malaysian nationality. Ashraf hidup tumbuh ya sampai sekarang. Nah, soalan kita apa sepanjang itu yang Ashraf perolehin hak-hak sebagai warga negara? Yang pertama pastinya kan hak hidup.
Ya, sampai besar macam ini hasraf itu. Hak memperoleh pendidikan. Ya kan hasraf? Lalu apa Ya, lagi hak hasraf? Masa? hak mengundi betul? Ya, hak mengundi. Ya, hak mengundi. Ini Malaka kan tengah mau mengundi ya. Malaka betul Asraf ya? Ya, betul. Itu hak mengundi, hak kebebasan, ya kebebasan berbicara. Tapi ya maksudnya kebebasan berbicara ini ya ada dia ikut aturan dia juga. Ya. Hak untuk menjalankan agama. Kita menjalankan agama Islam, Hindu, Buddha, ya Kristen, kan diberikan hak untuk menjalankan ibadah agama tadi kan? Ya itulah Ya, yang kita katakan sebagai right of individual in state. Nah belum lagi obligation tadi, kewajiban kita sebagai warga negara kan itu. Ya misalnya kewajiban dia, for example menjaga nama baik itu saja, for example the simple. Nah itulah yang kita panggil tadi constitutional law. Ya. Nah itu. Nah lalu tadi yang tadi public law, ada bagi tadi criminal law. Ya, criminal law. Karena apa tadi? Public law dia membicarakan pasal civil and criminal. Civil inilah yang tidak kita tadi ya. Ini kan kalau tadi bicara kan masuk dia federal konstitusional. Ya. Perlembagaan persekutuan. Nah, ini kan termasuk nanti kalau kita bincang ini pasal masuklah dia dalam written law. Nah, written law. Itu kan ada dari mulai tadi lahir sampai kita memiliki kewarganegaraan, lalu agama, ya walaupun dekat-dekat tadi ya, kalau federal konstitusional agama Islam adalah sebagai agama persekutuan, ya betul ya, Asyraf ya. Tetapi memberikan kebebasan kepada agama lain untuk menjalankan ibadah, kan seperti itu ya. Itulah dalam federal konstitusional. Oke, yang tadi balik criminal law. Ya, ini tadi kan ada kita sebutkan yang ini tadi. Kalau ketika criminal, it codifies, ya, if codifies. Mananya ini if codifies various offenses committed by individual against the state. Ya, namanya juga hidup sih kan ya, Asyraf ya. Ada baik, ada buruk. Ya itu kan ada yang maknanya ada berlawanan selalu. Nah, yang dalam case ini adalah sama. Dia masih, karena ini public law ya, public ya, masih kalau Malaysia, kalau Indonesia ya warga Malaysia, warga negara Malaysia, warga Indonesia, warga Thailand. Tetapi masing-masing tadi masyarakat, ya masing-masing warga negara tadi, dia ada against ya to the state, to the government. Maksudnya again ini yang tidak mengikuti aturan. Ya tidak mengikuti aturan, malah dia membuat satu criminal matters. Nah itu. Nah codifies macam ini maknanya tadi, kalau selalu kan dalam news ya berita si A, misal for example, ya penagih dada. Ya lalu dia sebutkan selalu sebelum ini tidak ada direkodkan dia. Maknanya baru menagih dada tertangkap baru pada saat ini. Ya tidak ada terekodkan, itulah semacam codifies tadi. Nah itu ya. Nah ini itulah yang masuk kepada criminal law. Ya termasuklah murder, ya lalu ya membunuh, ya itu kan kriminal yang udah tinggi kan, yang nanti masuk ke nanti kan ada minor, high matters, high case, ya tadi misalnya drunken driving. Nah itu ya, itulah yang termasuk ke criminal law. Nah itu ya. Nah di dalam perkara ini juga ketika mau court atau government mau mendecide ini masuk mana sih kriminal ini?
Ya, criminal law ini, kan seperti itu. Nah, so kan selalu, tadilah saya katakan, mau punish, what kinds of punishment or penalty will be imposed. Kan macam itu. Ini kan yang tadi yang si judge yang tadi. Lalu kalau sampailah dia the criminal, ya, kan selalunya ini kalau penjenayah, kalau kriminal selalu kan ada pendamping dia. Lalu lah muncullah dia kan muncul kan harus ada diprotek juga. What legal protection may be available to the defendant. Nah itu ya, yang defendant. Nah itu kena perhatikan juga lah macam itu. Kalau udah sampai high criminal. Ini kok kan sampai pukul 4 ya, Ashraf? Oh Ashraf. Ya doktor. Sampai pukul 4 ya. Ya oke lah ya. Ada apa-apa soalan? Ini sambil ambil tandanya, saya bagian tandanya. Saya pun tak terasa udah pukul 4. Betul udah pukul 4 ya? Oh iya doktor. Iya, aku tak terasa ya. Cakep aja. Attendance RY 31. RY 31. Yang ini RY 31 ya. Ambil nampakannya. Oke, ada apa-apa? Sambil ini kalau ada mau bagi soalan atau diskus apa-apa yang saya mungkin ada tersilap atau tak sesuai ini.